Shalom, puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2021, melewati tahun 2020, di mana Tuhan sudah menyertai para Pathfinder dan kakak-kakak Masterguide yang luar biasa. Kita bersyukur oleh karena anugerah kehidupan dan keselamatan yang Dia berikan kepada kita semua. Kita memasuki tahun 2021 ini dan melewatinya dengan minggu sembayang untuk kita semua dengan tema Adventurer of Faith, yaitu satu petualangan iman yang kita yakin di dalam iman kepada Tuhan membuat kita lebih kuat di dalam menjalankan kehidupan kita dan menjalankan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Kakak-kakak Masterguide dan adik-adik Pathfinder, kita berterima kasih ada 6 karakter yang sudah dibahas oleh teman-teman kita atau kakak-kakak Masterguide, yaitu yang pertama oleh Masterguide Stanley Pakpahan membahas Paulus yang menjelaskan tentang berjuang sampai garis akhir. Memang walaupun banyak ancaman dan tantangan, tetapi Paulus tetap bertahan dan akhirnya dia dengan iman mengatakan telah tersedia mahkota kehidupan yang kekal, dan bukan saja kepada dirinya tapi juga kepada semua orang yang setia seperti dia sampai kehidupan akan berakhir atau sampai Yesus datang yang kedua kali. Kemudian Masterguide Gea, yaitu mengenai Musa, karakter Musa, di mana dia sempat berdalih untuk mengikuti apa yang Tuhan minta dia lakukan. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Lalu Musa katakan tongkat. Bagi Musa tongkat tidak ada artinya untuk pekerjaan yang diminta oleh Tuhan kepadanya. Tetapi ketika dia sudah lemparkan di hadapan Tuhan dan Tuhan kembalikan kepada dia, maka tongkat yang tadinya dia pikir tidak ada nilainya menjadi sangat luar biasa, melakukan banyak mujizat, bahkan bisa membelah laut Teberau untuk melewati bangsa Israel, melewati laut itu dengan luar biasa dan akhirnya diselamatkan. Inilah cara Tuhan untuk membuat kita mengerti kalau Tuhan minta kita bekerja, jangan pernah berdalih. Dan kemudian Masterguide Alni Hendricks, ya, yang membahas tentang Yunus, ya, karakter yang sempat mengalami satu sifat yaitu buruk, pengalaman yang tidak menyenangkan oleh karena menolak untuk disuruh Tuhan. Dia takut, dia menghadapi kenyataan. Tetapi ketika dia sadar dan dia bertobat, dia kembali dan siap melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan menyertai dia dan memberikan hasil yang besar. Seringkali kita takut menghadapi tantangan. Seringkali kita tidak mau disuruh oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, ketika kita mau, Tuhan akan memberikan satu hasil yang besar dan berserah sepenuhnya. Dan ini yang sudah disampaikan oleh Masterguide Alni Hendricks. Dan kemudian karakter yang berikut yang disampaikan oleh Masterguide Gelin Temangkeng. Ya, dia membahas mengenai Yusuf, ya. Dikatakan bagaimana Yusuf yaitu menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi berkat buat keluarganya. Dan ini juga penting bagi kita. Biarlah hidup kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena dengan dapat dipercaya, ini menjadi modal yang sukses. Dan Tuhan menyertai kita ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan juga kita bisa menjadi berkat buat keluarga, buat gereja, dan buat masyarakat yang lebih luas. Kemudian karakter yang berikut yang disampaikan oleh Masterguide Devra Surya Atmaja. Ia menjelaskan tentang tokoh Ruth, keteguhan dalam kesesakan. Ya, kita tahu bagaimana pergumulan daripada keluarga Naomi yang sudah waktunya itu dia sudah berbahagia, tapi kedua anaknya meninggal dunia. Yang sebelumnya suaminya meninggal, tapi kemudian Ruth harus ikut Naomi. Dan Ruth tidak punya harapan apa-apa dengan mengikuti Naomi, karena Naomi sudah menjadi seorang janda yang susah dan kehilangan keluarga. Sepertinya tidak ada harapan. Tapi Ruth mau ikut di dalam kesusahan dan kesesakan. Ruth begitu yakin bahwa mengikut Tuhan jauh lebih utama daripada yang dipikirkan sebelumnya. Jadi Ruth menjadi teguh dan dia tahan uji, dan akhirnya dia punya pengharapan, dan Tuhan memberikan pengharapannya itu. Dan yang berikut tokoh yang terakhir, tokoh yang keenam yang sudah disampaikan oleh Masterguide Lydia, yaitu tokoh Esther. Esther adalah seorang yang tadinya anak yatim piatu yang hidup dengan pamannya.
Tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia bisa menjadi seorang ratu yang dipercaya. Dan pada saat ada tantangan bagi umat Tuhan waktu itu, dia tidak mampu untuk melakukan pertolongan. Walaupun pamannya sudah minta kepada dia. Akhirnya dikatakan Esther meminta bantuan dengan cara berdoa, berpuasa. Dan kemudian Tuhan menolong Esther yang tadinya khawatir dan takut, tapi akhirnya dia punya keberanian menghadapi raja bukan karena jadwal. Itu punya resiko yang tinggi. Kalau raja menolak kehadirannya di tengah-tengah kesibukan raja, dia bisa mendapat hukuman yang berbahaya. Tapi dia dengan doa dan puasa, dia mendapat keberanian itu. Dan apa yang dia lakukan bersama dengan Tuhan, dia berhasil. Inilah satu petualangan iman yang kita lihat dari 6 tokoh yang sudah kita buatkan. Dan saat ini saya mengakhirinya dengan tokoh yang sangat sempurna, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14, dia pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam dia telah dijadikan segala sesuatu, sebab tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Kemudian di dalam ayat yang keempat, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dia adalah anak tunggal Bapa. Di dalam dia ada kebenaran. Jadi inilah Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Tetapi oleh karena dia rindu untuk sama-sama dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Allah tidak bisa hadir dengan manusia sebagaimana Allah adanya. Karena kalau Allah hadir sebagaimana Allah adanya, maka manusia ini tidak akan sanggup. Itulah sebabnya Allah dibungkus kemanusiaannya, yaitu menjelma menjadi manusia dan lahir dari seorang wanita, dan itu adalah Yesus. Yesus adalah tokoh yang menjadi panutan. Dia adalah master guide yang sejati itu. Dan Yesus yang menjadi contoh buat kita, pattern buat kita. Jangan lupa, di dalam dunia ini Yesus selalu kerinduannya ingin melayani. Dan kemudian fokus yang berikutnya, dia ingin menyelamatkan. Bahkan untuk menyelamatkan dia rela menderita, berkorban, bahkan disalib dan mati untuk menebus segala dosa kita. Dan inilah yang luar biasa. Bagi Yesus, hidup melayani adalah hidup yang menyenangkan. Hidup untuk menjadi berkat untuk keselamatan orang lain. Itu adalah sesuatu yang menjadi misi dan menjadi gaya hidup Yesus. Dan saya harapkan ini akan menjadi satu pola dan gaya hidup kita di tahun 2021 bagi para Master Guide dan Pathfinder. Bahwa kita harus siap untuk selalu melayani, untuk selalu siap untuk menjadi saksi, menyelamatkan orang lain melalui hidup, kata-kata, doa kita, dan tindakan dorongan kita dan pelayanan kita. Kakak-kakak Master Guide, para Pathfinder, tema gereja kita di tahun 2021 sampai di tahun 2025 adalah I will go. Saya akan pergi. Dengan demikian kita seperti Yesus, dia pergi dari surga datang ke dunia ini. I will go, oleh karena ingin melayani dan menyelamatkan manusia. Kita pun demikian. Marilah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya bisa buat? Apa yang saya bisa lakukan? Ya, supaya saya terus bertumbuh dalam iman. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan memikul kayu salib, walaupun menghadapi kesusahan dan penderitaan, mari kakak-kakak Master Guide dan adik-adik Pathfinder, ingat, mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan kita selalu tertuju kepada Yesus, maka pelayanan kita semakin hari semakin kita sukai. Karena kita melayani dengan fokus mata kepada Yesus. Memasuki tahun 2021, kita mempunyai satu kehidupan yang baru. Ya, pemerintah membuat satu pola, yaitu new normal. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ya, 3 hal ini yang kita harus ingat. Dan saya juga mau kasih tahu, I will go. Ada 3 hal, yaitu kehidupan yang baru yang kita harus
lakukan dan renungkan, yaitu kita mengembangkan hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan baca firman Tuhan. Kemudian kita mengembangkan talenta-talenta kita, mengembangkan kemampuan kita dengan pertolongan Tuhan, dan akhirnya kita dipersiapkan menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang selalu mau melayani, servant leadership seperti Yesus. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, yaitu mempunyai satu misi, mengabarkan kabar baik menjelang Yesus datang yang kedua kali. Karena kita dipanggil untuk itu. Biarlah gaya hidup yang baru menjadi beban kita bersama, menjadi kerinduan kita sama, sebagaimana new normal. Maka kita kita melakukan gaya hidup yang baru, yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, lalu mengembangkan talenta-talenta kita untuk dipersiapkan menjadi pemimpin yang melayani dan melakukan misi kabar baik karena Yesus segera datang yang kedua kali. Biarlah Tuhan memberkati kita sehingga iman kita menuju kepada kesempurnaan. Yesus segera datang, kita harus masuk ke surga, kata Ketua UNI. Mari kita lakukan gaya hidup baru, gaya hidup yang mau membangun hubungan dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari, lalu mengembangkan talenta untuk menjadi pemimpin yang melayani, dan terus melakukan misi. Sampaikan kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita, undang mereka, layani mereka, dan buat pernyataan-pernyataan dengan media sosial yang memberikan kabar baik, bukan kabar hoax. Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena kami boleh melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini dengan kuasa dan rahmat-Mu. Kami berdoa agar kami mempunyai satu perjalanan iman yang memandang kepada Yesus, yang memimpin iman kami kepada kesempurnaan. Kami tidak mampu, tapi Tuhan Yesus akan memampukan kami. Berkati kami kakak-kakak, Master Guide, dan adik-adik Pathfinder semuanya. Bahkan adik-adik Adventurer, Tuhan akan berkati. Dan dengan demikian, kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin siap untuk membantu dan melayani, baik di dalam keluarga, di gereja, di masyarakat, kepada pemerintahan kami, dan juga kepada persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.